Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ustadz Akil dan teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kajian tafsir. Semoga teman-teman diliputi keberkahan dan kesehatan selalu untuk bisa mengikuti kelas-kelas selanjutnya. Sebelum kita mulai kelas pada sore hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama untuk menambah keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan ke Ustadz Akil. Mangga Ustadz, kepada Ustadz. Baik, terima kasih Halika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang saya hormati, yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali bertemu, bisa kembali bermajelis di dalam kajian tafsir ini. Semoga apa yang kita upayakan ini, waktu yang sudah kita luangkan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu hal yang memang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan amalan yang mungkin kecil ini, yang mungkin tidak seberapa ini, semoga mendatangkan keridhaan Allah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam kita sanjung sajikan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dengan penuh harap semoga kita semuanya termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian tafsir kita pada suratul Kahfi. Ya, salah satu surah yang banyak kita baca, banyak kita dengar, gitu. Dan semoga pelajaran-pelajaran yang telah lalu yang sudah kita ambil itu bisa menjadikan teman-teman itu benar-benar ketika baca surah Al-Kahfi itu paham maknanya, gitu ya. Meskipun secara global. Meskipun per ayat itu tidak memahami secara detail, tetapi minimal merasakan, gitu ya, bisa teringat kembali memori tentang cerita-cerita yang ada di Ashabul Kahfi, kemudian bisa mengambil ibrah. Ya, meskipun membaca Al-Quran itu orang yang yatatak, dalam hadis orang yang yatatak itu artinya yang apa ya, kalau di bahasa Indonesianya ya, yang masih gagap gitu ya, yang bacanya itu masih blekak-blekuk lah ibaratnya kalau bahasa Jawa, masih susah untuk baca Al-Quran, itu saja mendapatkan 2 pahala gitu. Dan orang yang sudah lancar, itu seperti orang yang berada di, atau dia disamakan derajatnya dengan kiramal katibin, dengan para malaikat. Artinya orang yang tidak paham Al-Quran pun, ketika dia mau membaca, itu sudah mendapatkan fadilah yang luar biasa. Dan pasti, min haitsul lafzi, dari bacaannya saja, tanpa harus kita pahami maknanya, itu kita bisa tersentuh. Ya, makanya sering sekali kita ikut hanyut, ikut nangis ketika imamnya nangis, ketika mendengarkan suara yang sangat luar biasa ketika membacakan Al-Quran. Lagi sholat, imamnya bacaannya enak, sholatnya enak, begitu, kita ikut hanyut. Padahal bisa jadi kita nggak paham juga apa artinya. Nah, itu salah satu kemukjizatan Al-Quran dari sisi lafalnya. Memang lafalnya saja tanpa harus paham maknanya sudah ada mukjizat. Nah, apalagi kok kita bisa memahami lebih lanjut tentang maknanya. Nah, ini yang kita harapkan daripada pengajian tafsir ini, supaya ketika kita baca surah Al-Kahfi, itu nampak seluruh kisah yang ada di dalamnya, faham tentang kisah Al-Kahfi ini, sehingga banyak ibrah yang bisa kita ambil, banyak mau'idhah, banyak sekali peringatan yang kita bisa ingat kembali. Yang bisa kita ambil kembali secara berulang-ulang dari surah Al-Kahfi ini. Baik, kita sudah sampai kepada ayat yang ke-50 kalau tidak salah. Ya, cerita tentang penciptaan manusia. Baik, insya Allah saya akan bacakan sendiri saja ya, tidak apa-apa ya, biar ini akhwat semua.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi disunahkan bagi kita ketika sebelum membaca ayat itu untuk berta'awudz, ya. Fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Dalilnya itu bahwa setiap kita mau membaca Al-Qur'an disunahkan untuk membaca ta'awudz, terutama kalau sudah ada jeda. Jadi baca Al-Qur'an, kok nanti terjeda, mau baca lagi, baca ta'awudz. Nah, demikian pula disunahkan untuk membaca bismillah, meskipun kita membacanya dari tengah. Tetap disunahkan, tapi sunnah saja. Dan lebih disunahkan lagi ketika dari awal surat. Tentu ini pendapatnya mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali mengatakan disunahkan baca bismillah ketika di awal surat, tapi kalau di tengah surat cukup a'udzubillah. Nah, kalau dari awal surat berarti a'udzubillah sama bismillah. Nah, kalau dari tengah surat menurut mazhab Syafi'i a'udzubillah plus tetap bismillah, ya, tetap disunahkan karena menurut mazhab Syafi'i bismillah itu adalah ayat dari setiap surat kecuali surah At-Taubah. Jadi inna a'taina itu bisa jadi bukan 3 ayat tapi 4 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar itu. Ya walaupun entah apakah bismillah itu dianggap ayat pertama atau dia tidak dianggap sebagai ayat pertama. Berarti bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar itu 1 ayat. Nah, ini masalah perhitungan nanti beda lagi. Tetapi yang jelas dalam mazhab Syafi'i seluruh surat di dalam Al-Qur'an itu ayat pertamanya atau pasti diawali oleh bismillah kecuali surah At-Taubah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimin badala. Wa idz qulna lil malaikati wa idz qulna wa idz dan ketika qulna kami berfirman, kami berkata, Allah berkata, lil malaikati kepada para malaikat, usjudu li Adam. Bersujudlah kalian wahai para malaikat kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Maka mereka semuanya itu sujud kecuali illa iblis, kecuali iblis. Kana minal jin. Sesungguhnya iblis itu min dari al-jin, termasuk golongan jin. Nah, nanti ulama berbeda pendapat. Fafasaqa an amri rabbih, maka dia mendurhakai, maka dia mengingkari, maka dia membelot an amri rabbih dari amri. Amrun itu perintah, rabbih dari perintah Tuhan. Disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam, tetapi ia tidak mau. Ia tidak mau melaksanakannya. Bukan karena membangkang Allah, tetapi karena tidak mau tidak mau untuk bersujud kepada makhluk yang baru saja diciptakan. Saya lebih lama, lebih senior. Afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Afatattakhidunahu. Apakah kalian itu menjadikan si iblis ini wa dhurriyyatahu dan juga keturunannya sebagai aulia, sebagai pemimpin, sebagai orang yang dianut, sebagai penolong-penolong kalian, sebagai aulia itu ya pelindung, penolong orang yang dianut dan seterusnya. Min duni, dari selain aku, ya. Apakah kalian malah memilih iblis dan keturunannya untuk dijadikan sebagai penolong, sebagai zat atau sebagai sesuatu yang dimintai pertimbangan, yang kita sandarkan seluruh urusan kita dibandingkan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahum lakum adu, padahal sebenarnya mereka itu, wahum dan mereka itu, iblis dan keturunannya, lakum, bagi kalian, itu aduun, itu musuh. Bi'sa lidh-dhalimina badala, sungguh sangat buruk bagi orang-orang yang zalim tentang pergantian tersebut. Sungguh pergantian atau sungguh pemilihan wali yang sangat jelek dari orang-orang yang zalim tadi. Nah ini adalah ayat 50. Ayat di mana Allah menceritakan tentang bagaimana malaikat dan iblis itu diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, tetapi iblis membangkang dan tidak mau. Nah, dan kita dilarang. Nah, di sini ada peringatan untuk tidak menjadikan para setan-setan ini sebagai, atau iblis-iblis ini sebagai wali, sebagai pemberi petunjuk, sebagai pemberi pelindung kepada kita. Jangan. Kenapa? Itu musuh buat mereka. Bi'sa lidh-dhalimina badala. Sungguh
satu hal yang sangat buruk. Nah, munasabah daripada ayat ini, mengapa kok pembahasan tentang bagaimana pembangkangan iblis itu disebutkan dalam surah Al-Kahfi? Allah sedang membandingkan antara orang kafir Quraisy yang tidak ingin bersama orang-orang fakir. Kemarin kan sudah kita katakan ya dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat berapa tuh ya? Saya buka dulu. Al-Kahfi ayat, kalau enggak salah 20 sekian, gitu 20. Nah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turiduna zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Nah, Rasulullah diperintahkan untuk bersabar bersama orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan di waktu sore, yang mana mereka itu memang tulus hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala ta'du 'ainaka 'anhum, dan kalian jangan memalingkan, ya, jangan memalingkan matamu, atau Nabi Muhammad yang diperintahkan, jangan kamu memalingkan wahai Muhammad matamu dari mereka, orang-orang yang ikhlas tulus itu. Meskipun di sini adalah orang-orang yang lemah, seperti Ibnu Mas'ud, Bilal bin Rabah, kemudian siapa lagi, Suhaib, ya, dan seterusnya, orang-orang yang lemah, orang-orang yang lemah tetapi benar-benar tulus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tulus ingin menyembah Allah. Turiduna zinatal hayatid dunya, yang mana engkau memalingkan dari mereka untuk mencari yang lebih yang lebih bisa dikatakan lebih prospek lah, prospeknya lebih besar, yaitu orang-orang kafir yang kaya, orang-orang kafir Quraisy yang pemimpin, sehingga kalau mereka masuk Islam makin kuat dan juga pengikutnya makin banyak. Nah, tetapi perintah Allah adalah untuk menyampaikan hidayah, bukan untuk menjadikan Islam ini banyak pengikutnya. Itu urusan Allah, kan gitu ya. Sehingga kamu nggak usah mikirin innaka lan tahdi man ahbabta, kamu nggak akan bisa ngasih hidayah juga. Nggak usah dipikirin yang bakal masuk Islam berapa. Yang paling penting itu innama alaikal balagh. Yang penting itu wahai Rasulullah, kamu itu yang penting menyampaikan. Dah, kewajiban kamu itu, Pak. Nah, dan kalau ada dua pilihan seperti ini, ada yang kita apakah bersama dengan orang-orang yang miskin, yang lemah, nggak punya pengikut, nggak punya harta, nggak punya kedudukan, nggak punya suara, nggak punya kekuatan secara sosial, tetapi mereka tulus, atau memilih untuk mengorbankan mereka, menyingkirkan mereka demi orang-orang yang kafir ini mau masuk kepada Islam. Maka Allah lebih memerintahkan jangan sampai sekali-kali engkau berpaling dari orang-orang yang lemah. Mereka lemah secara fisik mungkin, secara sosial mungkin, tidak punya tidak orang yang dianut mungkin, tapi secara keimanan mereka kuat. Mereka beriman karena mau iman, bukan seperti orang kafir yang kalau mau beriman pakai syarat tolong. Nah, ini kan kemarin sudah kita bahas, tolong saya mau beriman wahai Muhammad, tapi tolong nih orang-orang lemah itu pinggirin dulu, pisahkan dari kita. Saya minta engkau eksklusif kepada kita saja, dakwai kita, ceritakan apa yang kamu inginkan kepada kita, kami akan mengikuti. Tapi tolong itu singkirin dulu orang-orang itu. Nah, itu. Nah, dan Rasulullah pun diberikan arahan kepada Allah untuk jangan sesekali kamu menyingkirkan orang itu hanya untuk orang-orang yang sombong tadi. Nah, ini munasabahnya Allah membandingkan orang kafir Quraisy yang tidak ingin bersama orang-orang fakir dari kalangan muslimin dengan iblis ketika disuruh sujud kepada Adam. Karena Adam itu kan baru diciptakan, belum beribadah apa-apa. Sedangkan sang iblis itu sudah beribadah banyak. Kenapa kok kemudian iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam? Oke, itu munasabahnya ya. Sehingga katakanlah wahai Muhammad, ini kan ayatnya begitu. Wa idz qulna lil malaikati, ingatlah. Allah suruh mereka mengingat, orang-orang kafir Quraisy. Ingatlah kalian wahai orang-orang kafir Quraisy yang sudah ngetes Nabi, suruh menceritakan Ashabul Kahfi, suruh menceritakan tentang Dzulqarnain, suruh menceritakan tentang apa satu lagi ya? Tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir, ya, tentang roh dan seterusnya gitu. Kalian yang suruh menceritakan tentang seperti itu, ingatlah kalau kamu tetap masih ngeyel juga, ingatlah
bagaimana Allah menghinakan iblis karena dia sombong. Kan kalian sombong nih, mau masuk Islam kalau harus begini begitu dan seterusnya. Nah, mau masuk Islam mau mengakui Allah kok harus pakai syarat dan seterusnya. Nah, itu kan bukan satu hal yang seharusnya terjadi begitu. Wa id qulna lil malaikati isjudu, ya, bersujudlah kalian wahai para malaikat li Adam, kepada Nabi Adam. Nah, usjudu di sini, sujud di sini bukan sujud sebagaimana kita ketika sholat. Sujud di sini adalah al-inhina. Hanya menunduk saja untuk menghormati. Al-inhina li tahiyyatin. Al-inhina li takdirin. Inhina menunduk untuk menghormati saja. Bukan sujud yang sampai menempelkan dahi. Karena kalau sujud sampai menempelkan dahi, niat atau tidak niat menyembah apa yang kita sujudi, itu sudah suatu kekufuran. Bahaya, tidak diperbolehkan bagi kita untuk bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun niat kita hanya untuk menghormati, tidak boleh. Karena itu sebuah perbuatan yang tidak layak kita lakukan kecuali hanya kepada Allah. Tetapi kalau ruku misalnya, atau cuman menghormati nunduk sebagaimana kita orang Indonesia ya, ketika ada guru kita lewat, kita nunduk gini kan, kenapa kok nunduk? Ya, menghormati, nggak masalah. Tidak, Mas, masalah. Atau mungkin kita ingin mencium, ada beberapa orang yang ingin mencium kaki ibunya. Nah, itu kan sujud, Ustaz. Bukan. Dia tidak sedang sujud, tapi kebetulan kaki ibunya di bawah, ya dia harus turun. Nah, kalau bisa kaki ibunya dinaikin kan, ya dinaikin. Tapi kan nggak mungkin. Sebagaimana kalau kita cium tangan, kan kita yang nunduk. Masa tangan ibu kita yang kita tarik, itu kan nggak sopan lagi kan. Ya artinya, bukan sedang sujud, tetapi kita sedang melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan merunduk. Gitu. Ya kayak kita tidur juga kepala kita di bawah kan, gitu ya. Apalagi kalau tengkurap dan seterusnya. Maka sujud yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikat adalah sujud yang tidak menempelkan dahi, sujud yang hanya untuk menghormati, sehingga itu bukan sesuatu yang sifatnya syirik. Nah, para malaikat pun akhirnya mengiyakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang malaikat itu ya taunya Allah adalah sang pencipta. Allah ketika memerintahkan ya saya lakukan, meskipun disuruh sujud kepada Adam, yang mana itu makhluk juga. Tapi Allah merintahnya begitu, ya udah. Ya, karena mengetahui, faham bahwasanya ya terserah Allah mau memerintahkan apa. Karena Allah itu tidak ditanyai. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak berhak untuk kita tanya-tanya, kenapa kok Allah tuh maunya begini? Ya terserah Allah kan gitu. Tetapi kita yang nanti akan ditanya-tanya sama Allah, kenapa kok kamu nggak sholat? Kenapa kok kamu nggak ngaji? Kenapa kok kamu nggak ini, nggak itu, dan seterusnya. Nah, itu kan yang ditanya nanti kita. Ya, terserah, kamu mau nanya, silahkan aja. Ada hak kita untuk bertanya kepada Allah, ada. Tetapi ada hak Allah juga untuk tidak memperdulikan pertanyaan kita kan gitu. Ya, artinya kalau mau nanya aja. Tapi kamu udah mikir belum? Bagaimana kamu masuk surga apa enggak, dan seterusnya. Nah, kan gitu. Itu yang harus lebih menjadi perhatian kita dibandingkan menanyakan sesuatu yang tidak produktif. Kita nanya Allah, kenapa kok sholat subuh itu 2 rakaat sih? Kenapa sih kok Allah itu maunya kita hidup di dunia dan seterusnya? Kan nggak produktif. Emang kalau tahu terus kita jadi sholat duhanya tambah rajin? Kan nggak juga. Kan gitu-gitu juga, gitu-gitu aja biasa. Nah, ini pertanyaan dari orang yang tidak produktif, yang tidak ada kemauan baik, tidak ada etikat baik. Pertanyaan seperti ini biasanya datang dari setan. Dan iblis itu tidak mau sujud kepada Adam karena hasad. Hasad itu iri, dengki. Kenapa iri? Iri karena Adam ini baru saja diciptakan. Baru saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kenapa kok mendapatkan kemuliaan yang harus kita semuanya tunduk kepada dia? Kita harus sujud kepada dia. Nah, ini maka bisa dikatakan dosa pertama di langit, ya. Pertama kali Allah dilanggar atau dimaksiatin itu adalah ketika iblis hasad kepada Nabi Adam. Iblis hasad kepada Nabi Adam, akhirnya dia membangkang. Nah, padahal ya Adam adalah ciptaan Allah memang, tetapi kan bukan masalah Adamnya siapa, tetapi masalah yang memerintahkan itu siapa. Misalnya Hajar Aswad, kita diperintahkan untuk mencium, ada kesunahan untuk mencium Hajar Aswad. Ya kalau kita bilang Hajar Aswad sih nggak ada spesialnya, ya biasa aja dia.
Cuman Rasulullah memerintahkan kita. Jadi yang lebih menjadi fokus kita adalah karena Rasul perintah. Karena Rasulnya, bukan karena batunya. Nah, masalah perintahnya apa, itu nanti. Yang penting siapa yang perintah, udah. Karena memang dia orang yang berhak memerintah atau tidak. Allah itu zat yang berhak memerintah atau tidak. Kalau berhak, ya harus kita ikuti. Apapun perintahnya. Nah, masalah bisa apa enggak, urusan nanti. Kan gitu ya. Makanya, ittaqullaha mastata'tum, fattaqullaha mastata'tum. Perintah di dalam Al-Quran kan gitu. Kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah semampu kita. Nah, tapi Ustaz, kita juga sering dengar itu, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah sebetul-betulnya takwa. Para ulama mengatakan ayat itu sudah mansuh. Ayat itu mansuh. Ayat itu sudah dihapus. Ayat itu hanya ada ketika awal-awal Islam. Ketika orang-orang itu masih sedikit, umat Islam itu ketakwaannya sangat luar biasa banyak, maka mereka dituntut untuk bertakwa sebenar-benarnya takwa. Artinya kalau ada perintah harus dilakukan sampai selesai. Meskipun nyawa taruhan. Ya, makanya ada beberapa orang yang mungkin dulu bapaknya Yasir, ibunya Yasir, ya. Si Yasir itu Ammar, ya, bapaknya Ammar, namanya Ammar bin Yasir kan. Pak Yasir, sahabat Yasir dengan istrinya Sumayyah, itu dia harus mati dia merupakan syahidah pertama kali, ditombak dari kemaluannya sampai keluar mulut. Itu Sumayyah. Sumayyah itu ibunya Ammar, istrinya Yasir. Dan dikatakan syahidah pertama kali. Dan Rasulullah pun mengatakan sabrun ala Yasir. Sabarlah wahai keluarga Yasir. Ini fasenya masih Mekah, yang mana dakwah masih sangat luar biasa keras gitu ya. Nah, pada saat itu memang perintah untuk takwa jangan sampai mengatakan kalimat kekufuran meskipun nyawa taruhan. Itulah ittaqullaha haqqa tuqatih. Tetapi kesini kita diturunkan ayat berikutnya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya kalau memang dirasa ancamannya adalah nyawa, ya sudahlah. Mengucapkan dengan lisan kalimat kekufuran, tetapi di dalam hati wa tatma'innu qulubuhum bil iman, ya. Dan hati kita itu tetap tenang dengan keimanan kita, tetap teguh dengan pendirian kita bahwa ya Allah Ahad, Allah itu Esa. Ya, masalah kata di dalam mulut saya itu keluar harus Lata Uzza adalah Tuhan dan seterusnya, ya itu karena saya nggak sanggup untuk menahan siksaannya. Tetapi tidak bisa dipaksa saya. Keyakinan saya tidak akan bisa dipaksa oleh siapapun, meskipun mulut saya bisa dipaksa. Makanya la ikraha fid din itu sebuah ikhbar, bukan sebuah insya. Maksudnya apa? Tidak ada paksaan dalam agama itu maksudnya bukan sekedar kita nggak boleh orang lain, kita tidak boleh memaksa orang lain meyakini agama kita, tetapi juga nggak akan mungkin orang itu dipaksa keyakinan. Kalau emang nggak yakin, mau dipaksa kayak apapun, mungkin mulutnya mengatakan iya, mungkin tubuhnya gerak-geriknya mengatakan iya dengan apa yang dia paksakan. Tetapi hatinya kalau emang nggak iman, ya nggak akan iman. Sebaliknya, orang kalau sudah beriman, mau dipaksa apapun, mau mulutnya mengatakan apapun, tangannya melakukan apapun, tubuhnya melakukan apapun, ya kalau iman ya iman. Karena agama, keyakinan itu tidak akan pernah bisa dipaksakan. Nah, ini teman-teman semua ini pasti meyakini 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu kalau kita katakan sebagai sebuah keyakinan, ya, itu keyakinan kita. Bahwa kok kemudian misalnya gini, Tias bilang 1 tambah 1 sama dengan 3, saya kasih duit 5 juta. Oke, siap, 1 tambah 1 sama dengan 3. Katakanlah, silakan update status di IG sama di WA. Mengatakan bahwasannya 1 tambah 1 sama dengan 3, saya kasih duit 5 juta. Mungkin Tias melakukan, tetapi apakah merubah keyakinan bahwa ya 1 tambah 1 sih 2, cuman ya dapat 5 juta, ya udahlah, kan gitu. Ya ini kalau bukan masalah akidah nggak apa-apa, tapi kalau masalah akidah kan, kalau sekedar duit jangan sampai, kan gitu. Nah ini, artinya la ikraha fid din itu seperti itu. Oke, nah, jadi dosa pertama kali yang ada di muka bumi ini, atau yang dilakukan oleh, yang terjadi pertama kali di langit adalah hasadnya iblis kepada Nabi Adam alaihi salam.
Nah, itu yang pertama kali terjadi. Kemudian iblis ini, para ulama mengatakan bahwasanya dia bukan termasuk golongan malaikat. Bukan termasuk golongan malaikat, tetapi dia adalah jin. Makanya di ayat berikutnya, wa kana minal jinni, ya. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Jadi jin itu adalah salah satu jenis ciptaan Allah. Kita ini bashar, manusia. Malaikat itu ya malaikat, Jibril, Mikail itu malaikat, dari golongan malaikat. Sedangkan iblis dari golongan jin. Dan bisa dikatakan jin pertama itu ya iblis. Sebagaimana manusia pertama itu Adam. Nah, para ulama mengatakan demikian. Dan sebagai bukti bahwasanya jin itu iblis itu adalah jin bukan malaikat, karena ada perkataan afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni. Apakah kalian akan menjadikan dia dan keturunannya, malaikat tidak beranak pinak, sedangkan jin beranak pinak. Nah, ini menunjukkan bahwasanya iblis bukan dari kalangan malaikat. Loh, berarti kalau kayak gitu benar dong apa yang dilakukan oleh iblis. Kenapa? Kan wa idh qulna lil malaikati, kan Allah hanya memerintahkan kepada malaikat untuk sujud. Kenapa iblis nggak sujud jadi salah? Nah, ini orientalis biasanya begitu. Orang orientalis, orang liberal itu begitu. Tidak beriman sama Al-Qur'an tetapi cari-cari kesalahan di dalam Al-Qur'an. Mencari kesalahan dalam Al-Qur'an bukan untuk beriman kepadanya. Cuman mau bikin ngerecokin aja. Jadi hidupnya itu nggak ada kerjaan. Mau ngerecokin aja. Jawabannya adalah begini. Iblis memang bukan dari kalangan malaikat. Tetapi karena iblis ini adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah, yang sangat luar biasa taatnya kepada Allah, maka iblis disejajarkan atau dikumpulkan, dikelompokkan ke dalam barisan malaikat. Karena saking luar biasanya iblis. Nah, sebagaimana misalnya begini, misalnya saya punya satu murid yang sangat luar biasa, tetapi dia bukan anak kampus. Sedangkan saya ngajar di kampus. Nah, karena saya punya murid yang sangat luar biasa ini, saya melihat ketekunannya yang luar biasa, saya melihat seluruhnya lah, juhudnya, kesemangatnya, keseriusannya itu luar biasa, bahkan mungkin malah melebihi mahasiswa-mahasiswa asli, maka setiap saya kuliah, saya ajak, misalnya. Nah, kemudian, atau mungkin kuliahnya masih online, saya kasih linknya untuk ikut kuliah bersama saya. Nah, kemudian saya ketika ngomong, seluruh mahasiswa saya tolong kerjakan ini. Ya, meskipun dia bukan mahasiswa secara status, tetapi karena sudah saya sejajarkan dengan mahasiswa saya sudah suruh bergabung dengan mereka, sudah suruh membaur, ikut kelasnya bareng dan seterusnya, maka dia juga termasuk ungkapan daripada seluruh mahasiswa saya. Meskipun ya kalau ditanya lagi, emang dia mahasiswa juga? Ya enggak sih, tapi ya termasuk dia juga. Maksud saya itu enggak harus kok wahai para malaikat dan satu iblis, kan gitu. Enggak harus seperti itu. Ya, itu namanya al-istitsna al-munqati. Nah, ini bahasa Arab ya. Ya intinya begitulah. Karena iblis ini sudah diciptakan, sudah disejajarkan dengan para malaikat, maka perintah untuk malaikat juga merupakan perintah untuk dirinya, meskipun pada hakikatnya iblis bukan dari golongan malaikat. Itu pendapat yang lebih kuat. Walaupun ada satu pendapat yang mengatakan bahwasanya enggak, iblis itu adalah golongan daripada malaikat. Jadi malaikat ada beberapa kabilah, ada beberapa golongan. Nah, salah satunya adalah iblis, gitu katanya. Tetapi saya kira ini bukan pendapat yang kuat. Kenapa? Karena iblis bisa beranak pinak, sedangkan malaikat tidak beranak pinak. Malaikat tidak tidak melakukan kemaksiatan, tidak ada pembangkangan, sedangkan iblis membangkang. Pembangkangannya apa? Pembangkangannya adalah dengan hasad, iri terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada Adam, takabur, sombong. Sombong karena merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Adam baru diciptakan, saya sudah dari dulu diciptakan. Adam belum ibadah apa-apa, saya sudah beribadah. Kemudian Adam diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api. Api lebih baik daripada tanah. Padahal
statement api lebih baik daripada tanah itu juga kata siapa? Itu menurut iblis aja itu, kegeerannya dia aja. Nah, kita tahu api itu malah justru sedikit api itu kalau sedikit membantu ya untuk masak, untuk ya pengapian, untuk pencahayaan itu bisa. Tetapi kalau banyak pasti masalah api itu. Sedangkan tanah, kita hidup di atas tanah. Tanah menumbuhkan tanaman, kemudian tanah menyumburkan air, tanah bisa kita pijak, tanah bisa kita bikin rumah, ya bisa bikin batu bata dan seterusnya dan seterusnya. Berarti tanah harusnya lebih baik dong. Nah, tapi menurut iblis tanah lebih buruk daripada api. Api lebih kuat. Nah, sehingga saya lebih kuat daripada dia. Kenapa saya disuruh sujud kepada dia? Itu sombong. Nah, sombong itu apa? Sombong itu batorul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Nah, dia menolak kebenaran bahwasanya Allah perintah. Nggak mau kalau perintahnya itu. Kenapa? Karena Adam itu, gitu. Dia menolak kebenaran karena merasa dirinya tidak cocok untuk melakukan kebenaran. Padahal sebuah kebenarannya adalah Allah perintah. Ya kalau sudah Allah, nggak peduli lagi apa perintahnya. Itu urusan nomor 2. Nomor 1 adalah siapa yang perintah, kan gitu. Nah, maka iblis itu salah dan dosa ketika membangkang atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ada tafsiran begini. Justru iblis itu adalah ahli tauhid. Kenapa? Ya karena diuji sama Allah, suruh sujud kepada Adam, dia tetap nggak mau. Namanya sujud hanya kepada Allah, nggak boleh kepada Adam. Meskipun yang perintah Allah, gitu. Seolah-olah seperti itu. Padahal sujudnya juga perintahnya lain. Bukan sujud yang kayak kita untuk menyembah, tapi sujud untuk menghormati Nabi Adam. Nah, berarti dia merendahkan Nabi Adam karena seolah-olah dirinya lebih baik. Nah, ini kan semacam semacam ada kesalahan di dalam akidah dia. Kesalahannya bagaimana? Ini setiap orang sombong itu seperti itu. Orang yang sombong itu pasti dalam akidahnya ada masalah. Makanya ada sebuah hadis yang mengatakan seseorang yang akidahnya baik pasti akhlaknya baik. Itu kaidah itu. Kalau akidahnya baik pasti akhlaknya baik. Kenapa? Nggak mungkin dia sombong. Kenapa kok nggak mungkin dia sombong? Karena dia paham bahwa seluruh fadilah yang didapatkan oleh saya itu dari Allah. Sebagaimana seluruh keburukan yang kita bisa lihat dari orang lain, ya, dia itu kastanya rendah, ibadahnya biasa aja, hartanya biasa, kepintarannya biasa, itu juga pemberian dari Allah. Ya Allah yang menakdirkan. Maka bukan soal saya pintar dia bodoh, tetapi soal siapa yang memintarkan, siapa yang menjadikan dia bodoh. Allah, ya sudah. Dia hormati keputusan itu. Dia hanya melihat Allah, tidak melihat kalau saya pinter emang pantas dipinterin. Kalau dia emang ya pantas nggak pinter orang begitu gitu. Jadi seolah-olah prestasi kita itu hanya dari itu akan menimbulkan kesombongan. Nah, kalau kita kok masih ada perasaan seperti itu bahaya. Harus kita segera hilangkan, harus istighfar, harus mengingat Allah. Ya Allah, enggak. Ya Allah, Allahu Akbar. Allah yang paling besar. Semua yang saya dapatkan, semua prestasi yang saya bisa hasilkan, itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Ya, makanya la haula wala quwata illa billah, kan seperti itu ya. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Dan dosa hasad ini memang dosa yang sangat luar biasa. Yang mungkin hampir setiap manusia, setiap kita itu kadang iya melakukan. Ya, kadang kita juga melakukan. Sehingga orang yang bisa menghindari dosa hasad ini, wah ini jempolan. Sehingga dulu kan pernah ada nih di zaman Rasulullah SAW itu tiba-tiba ketika Rasulullah sedang berada di masjid dengan para sahabatnya duduk-duduk untuk ya nunggu sholat jamaah gitu. Tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda begini, ya telah alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Wahai para sahabatku, akan muncul di antara kalian seseorang yang mana dia adalah calon penghuni surga. Maka para sahabat tentunya penasaran, wah siapa nih orang yang spesial? Oh, Abu Bakar kah, Umar kah, atau orang-orang terkenal yang terkenal antara dia alim, atau dia zahid, atau dia ahli ibadah, atau dia orang soleh, atau dia adalah orang-orang yang hebat, pemimpin, orang yang dermawan, kaya raya, sedekahnya luar biasa, atau siapa nih? Nah, sudah pada penasaran.
nungguin di pintu masjid, semua mata terfokus ke pintu masjid karena dikatakan sebentar lagi akan datang. Semuanya nungguin, siapa nih, gitu kan. Ternyata yang muncul tidak sesuai ekspektasi para sahabat. Yang muncul adalah orang yang biasa saja. Dari kalangan Ansor, bukan orang terkenal, bukan orang soleh. Pokoknya orang biasa. Orang melihatnya dia orang biasa banget. Nggak ada satupun yang spesial dari itu. Orang biasa banget yang mukanya basah karena sedang wudhu. Karena habis wudhu, sambil nenteng sendal dia. Nah, kemudian dia masuk ke masjid, kemudian sholat berjamaah. Di hari yang kedua, dan di kesempatan yang sama, Rasulullah kembali mengatakan perkataan yang sama. Ya telah alaikumul an rajulun min ahli jannah. Wahai para sahabatku, akan muncul di hadapan kalian seseorang yang mana dia penghuni surga. Maka para sahabat kemudian melihat kembali ke pintu masjid. Siapa nih orang yang termasuk ahli surga? Orang yang masih hidup tapi sudah dijamin surga oleh Rasulullah. Penasaran, kemarin si fulan, sekarang siapa lagi nih kira-kira? Nah, ternyata setelah beberapa saat ditunggu, muncullah orang yang sama. Dia yang muncul di hari pertama, dia juga yang muncul. Bahkan dia masuk sholat berjamaah, kemudian di hari yang ketiga Rasulullah mengucapkan hal yang sama dan yang muncul masih orang yang sama. Nah, karena sudah disebutkan 3 kali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia ini adalah calon penghuni surga, maka ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As. Dia penasaran dengan apa yang spesial dari tuan ahli surga ini. Apa sih yang membuat dia itu kok disebut oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga? Apakah ada amalan tertentu yang sangat luar biasa? Ataukah ada bacaan wirid-wirid tertentu? Atau sedekahnya gimana? Atau sholatnya gimana? Kira-kira apa ini? Nah, akhirnya Abdullah bin Amr bin As mendatangi tuan ini, kemudian bilang begini, wahai tuan, saya sedang punya masalah dengan orang rumah saya sedang berantem sama bapak saya. Boleh nggak kalau saya nginep di rumah tuan sampai masalah saya ini selesai? Sampai masalah saya ini selesai. Kemudian tuan ahli surga pun mengatakan, ya sudah, nggak masalah, ngineplah di rumah saya sampai masalahmu selesai. Padahal Abdullah bin Amr bin As mengintai, nginep di rumah tuan ahli surga itu bukan karena sedang ada masalah, tapi karena mau mengintai, mau cari tahu apa yang spesial dari tuan ahli surga itu. Kira-kira amalan apa? Atau mungkin ada bacaan apa, dan seterusnya. Dicari hari pertama, kok nggak ada qiyamul lail, malam-malam ditungguin, nggak gerak, nggak apa, nggak bangun, nggak ada lampu nyala, nggak ada orang ke toilet, dan seterusnya. Nggak ada. Oh, pagi mungkin puasa. Nggak juga, makan, sarapan. Oh, mungkin habis ini ke majelis ilmu, atau baca Quran, atau apa, atau ngaji, atau iktikaf. Nggak juga, ke pasar, dagang. Mungkin sedekah kali. Nggak juga, sedekahnya biasa aja gitu, nggak ada yang spesial juga. Nah, terus pulang lagi. Apa yang spesial ya? Kok hari pertama nggak ada? Oh, mungkin hari kedua. Nah, mungkin bahkan Abdullah bin Amr bin As juga agak menganggapnya, kayaknya kalau ini mah ibadahnya sama saya juga menangan saya. Karena Abdullah bin Amr bin As ini adalah orang yang bertanya sama Nabi, wahai Rasulullah SAW, puasa apa yang paling afdal? Ya, inilah Senin Kamis. Bukan, ayamul bid dulu, ayamul bid. Oh, saya bisa lebih dari itu. Ya udah, tambah Senin Kamis. Oh, saya bisa lebih dari itu. Ya sudah, puasa Daud sehari puasa sehari tidak. Saya bisa lebih dari itu. Enggak ada, cukup. Maksimal puasa Daud. Jangan sampai puasa selama 1 tahun penuh. Nanti akan memberatkan, gitu kan ya. Akhirnya itu Abdullah bin Amr bin As. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As melakukan puasa Daud. Baca Al-Qur'an. Ya Rasulullah, kalau baca Qur'an itu seberapa? Sehari berapa ayat dan seterusnya. Ya 1 juz. Ya. Khatamkanlah Al-Qur'an 1 bulan sekali. Itu perintah dari Rasulullah. Kemudian, saya bisa lebih dari itu. Ya sudah, sehari 2 juz, 15 hari khatam. Saya bisa lebih dari itu. 3 juz lah, 10 hari khatam. Saya bisa lebih dari itu. Ya sudah, 3 hari khatam. 1 hari 10 juz. Saya bisa lebih dari itu, Rasulullah. Tidak. Kalau orang lebih dari itu khatam, maka dia tidak akan mentadabburi isi. Maka maksimal adalah 3 hari khatam. Bukan tidak boleh ya, tetapi kalau mau yang afdol sebagai kebiasaan harian, itu sehari khatam, sehari 10 juz, itu akan sangat efektif. Gitu. Ya, ini tentu tidak hanya sebagai anjuran ya, tetapi lebih karena
kalau sampai Rasulullah membolehkan Abdullah bin Amr bin As khatam sehari sekali, itu pasti akan memberatkan umat yang lainnya. Gitu, kurang lebih seperti itu. Tetapi kalau ada yang bisa setelah itu, ya monggo-monggo saja. Oke, nah Abdullah bin Amr bin As itu orang yang seperti itu, yang ibadahnya luar biasa, khatam 3 hari sekali, puasa Daud. Nah, melihat ibadahnya kok biasa aja. Kemudian hari kedua di Tuan Ahli Surga diperhatikan lagi, ada nggak nih amalan yang spesial? Ternyata malam juga nggak bangun, pagi sholat subuh, habis itu kok ya makan, nggak puasa, sedekah nggak ada, puasa sholat jamaah biasa lah, qobliyah ba'diyah ya sewajarnya gitu. Tahajud ya ibaratnya kalau kita kayak cuman gara-gara ada Liverpool sama Madrid aja makanya tahajud. Kalau nggak ada ya enggak kan gitu ya misalnya. Ya alhamdulillah sudah tahajud lah gitu ya. Nah ini jadi tahajudnya cuman kadang-kadang saja. Pas-pas ada champion lah gitu kan. Nah, itu. Terus apa yang membuat Tuhan ini spesial? Hari kedua nggak ada. Hari ketiga dilihat lagi, nggak ada juga. Selama 3 hari nggak ada sama sekali yang bisa menjawab penasarannya dari Abdullah bin Amr bin As. Nah, karena memang nggak ada, akhirnya Abdullah bin Amr bin As pamitan sama Tuan Ahli Surga. Wahai Tuan, mohon maaf dan terima kasih sekali atas jamuan yang engkau berikan kepada saya. Tapi saya mau jujur. Apa itu? Saya mau jujur bahwasanya sebenarnya saya nginep di rumah Tuan itu bukan karena saya sedang ada masalah dengan orang rumah saya. Terus gini, Tuan ini disebut oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga, bahkan sampai 3 kali. Sampai 3 kali Tuan ini disebut calon penghuni surga. Nah, saya penasaran apa yang spesial dari Tuan ini. Kok saya lihat kok gitu-gitu aja. Nah, maka Tuan Ahli Surga pun menjawab dengan ma huwa illa ma ra'aita hakadha. Ya begitulah saya emang. Saya enggak ya sebagaimana yang kamu lihat lah. Malam ya tidur, pagi ya sholat subuh gitu ya, siang kerja, makan dan seterusnya, nggak ada puasa, nggak ada yang spesial. Ya sebagaimana kebiasaan muslim pada umumnya aja lah. Nah, ini Abdullah bin Amr bin As agak kecewa. Waduh, berarti kalau kayak gitu saya lebih afdol ya. Saya bukan lebih afdol ya. Ibadah saya lebih banyak daripada beliau. Tapi kok bisa beliau disebut sebagai orang yang spesial sampai masuk surga? Itu apa? Masih penasaran, tetapi ya karena nggak menemukan jawaban pulang. Ya udahlah, Tuan, saya tak pulang. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf gitu ya. Pulang. Dia meninggalkan rumah Tuan Ahli Surga, meninggalkan melangkahkan kakinya, tetapi belum jauh, belum beberapa langkah dari rumah Tuan Ahli Surga pun kembali memanggil. Wahai Abdullah, mari. Mungkin ada satu hal yang kamu belum tahu dari saya. Apa itu wahai Tuan? Inilah ajidu fi nafsi ala ahadin minal muslimin Aisyah. Saya tidak pernah mendapati sedikit pun rasa benci kepada saudara muslim saya. Wala ahsudu ala khairan a'tahullahu iyah. Dan saya tidak pernah iri terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Nah, maka Abdullah bin Amr bin As baru mengatakan, hadhihi allati qad balaghat bika wa nahnu lahu. Wah, ini berarti yang membuat engkau itu derajatnya naik setinggi itu, sedangkan kami nggak nyampe. Kenapa? Karena kami masih suka kadang hasad, kadang masih benci dan seterusnya. Sedangkan engkau itu sudah bisa menfokuskan diri, sudah bisa menerima, sudah bisa melawan hawa nafsunya untuk membenci orang lain, untuk iri terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Karena kalau ada orang kok iri kepada kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, artinya dia tidak ridho. Tidak ridho terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Nah, ini sengsara buat kita. Kalau kita sampai iri itu sangat sengsara. Maka harus banyak-banyak berdoa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk ini ala dzikrika, untuk selalu ingat kepadamu, wa syukrika, dan untuk selalu bersyukur kepadamu, dan untuk bisa beribadah dengan baik kepadamu. Itu harus kita banyak berdoa, karena itu juga sebuah karunia dari Allah. Orang yang tidak ridho, orang yang iri itu adalah orang yang tidak ridho. Ya tidak ridho itu bisa bermacam-macam, karena memang dasarnya irian, atau karena terlalu banyak nge-scroll IG. Itu bikin hidup tidak nyaman, karena jadi banyak keinginan, jadi tidak ridho terhadap apa yang kita miliki. Yang dulu pas ngekos, ibaratnya dikasih makanan sama ibu kos saja, kita sudah bahagianya luar biasa. Udah dikasih nasi pakai ayam, udah nih ibu habis syukuran, dapat berkat dari tetangga, nggak ada yang makan, nih makan aja kalian. Udah senangnya luar biasa. Dulu. Sekarang, kita sudah bisa makan McD tiap hari, tetapi gara-gara teman kita nongkrongnya bukan di McD, di Starbucks, kita jadi, wah,
kapan ya saya bisa ke Starbucks ya? Jadi iri. Dia mah nggak tahu dia kerjanya apa sih kok bisa gitu, dan seterusnya. Muncul keirian itu. Kebanyakan nge-scroll Instagram. Ini makanya orang Islam yang baik itu tarkuhu ma la ya'ni. Kalau bisa jangan banyak-banyak melakukan hal-hal yang tidak manfaat. Jangankan yang dosa, yang tidak manfaat saja jangan dilakukan. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu adalah hasad. Ya, jadi hasad itu sangat bahaya, dan orang yang bisa meninggalkan hasad, derajatnya bisa naik tinggi. Seorang sahabat dijamin oleh Rasulullah masuk surga gara-gara dia bisa meninggalkan sifat hasad. Maka kita harus waspada terhadap hasad ini. Karena seseorang yang hasad tadi, dia berarti ada ketidakridhoan, ada yang salah dengan pengamalan iman terhadap takdir baik ataupun takdir buruk. Nah itu. Kemudian kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu termasuk daripada jin dan dia melanggar ketentuan atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan iblis itu adalah orang yang atau makhluk yang sangat luar biasa amalannya, tetapi kenapa su'ul khatimah, ya? Biasanya seseorang kenapa kok su'ul khatimah padahal awalnya dia amalannya banyak, itu biasanya terjadi karena salah niat atau karena ujub. Salah niat, kenapa? Karena niat ketika mau ibadah itu tidak ikhlas, tidak lillahi ta'ala. Dia niatnya untuk hal yang lain. Maka meskipun secara zahir perasaan dia amalannya amalan baik deh. Makanya ada kan dalam sebuah hadis, ada seseorang yang melakukan amalan ahli surga, tetapi sejengkal lagi nyampe surga, dia melakukan amalan ahli neraka dan wafat dalam kondisi seperti itu, dan dia masuk neraka. Ada seseorang yang melakukan amalan ahli neraka, sampai tinggal sejengkal lagi masuk neraka, tapi kemudian dia mengamalkan amalan ahli surga, kemudian masuk surga. Nah, kenapa orang yang melakukan amalan baik kok bisa tiba-tiba dia tidak husnul khotimah, tapi su'ul khotimah, malah kemudian akhirnya buruk? Ya karena tadi dia ketika melakukan amalan itu niatnya untuk sesuatu yang bukan Allah. Ya, tidak tulus, tidak ikhlas. Dia masih mengharapkan hal yang lain. Maka kita harus selalu mengoreksi niat kita. Kira-kira kita ngaji itu untuk apa? Kira-kira kita sholat itu untuk apa? Hanya karena kebiasaan kah? Atau malah karena nggak enak sama teman kah? Atau apa? Yang lain sebagainya. Apakah masih tendensinya itu duniawi atau tidak? Kalau masih duniawi, ya tetap harus kita, ya sudah nggak masalah juga. Artinya bukan nggak masalah ya, tetapi ya sudah, kita koreksi niat itu. Bukan kita tinggalkan amalan itu, tapi kita koreksi niat itu. Kalau itu kok sebuah proses, nggak masalah. Ya, kita syukuri saja, alhamdulillah, ya udahlah nggak apa-apa lah. Saya sholat kalau lagi berada di circle ini saja, gitu kan. Kalau tidak di circle ini saya tidak sholat. Ayo udahlah, emang saya bisanya baru gitu. Ya udahlah saya tak banyak-banyak main sama mereka aja biar banyak sholat, kan gitu. Nah, itu kan karena malas saja. Awalnya karena nggak enak, ya itu satu hal yang tidak selalu buruk juga. Kalau itu adalah sebuah proses. Tetapi jangan hanya berhenti di situ. Kita harus tetap mengoreksi, kenapa sih saya kok sholat? Apa yang mengharuskan saya sholat? Kenapa kok saya sedekah dan seterusnya? Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai ujub. Jangan sampai ujub. Jangan merasa kalau sudah ibadah, nah, saya sih merasa bahwa ibadah kita itu adalah prestasi kita. Seolah-olah itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bahaya. Ya karena ujub dan niat yang salah itu akan membakar niat kita, akan membakar ibadah kita, amalan kita sebagaimana api membakar kayu bakar. Langsung les habis. Maka waspada dari su'ul khatimah dengan memperbaiki niat dan hilangkan ujub, pasrahkan kepada Allah. Memperbaiki niat bahwa kita sholat untuk mencari ridha Allah, kita ibadah untuk mencari ridha Allah. Dan ketika kita sudah diberikan kenikmatan untuk mau taat, maka kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan ketaatan. Sehingga kita tidak akan ujub. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya yang memberikan kita hidayah adalah Allah, bukan atas prestasi kita. Baik. Itu cerita tentang iblis, ya, yang mana dia itu fasik, dia itu membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala karena merasa dirinya lebih afdol daripada Nabi Adam. Padahal yang harus kita fokuskan bukan
apa yang kita lakukan, tetapi kenapa kita melakukan itu. Karena perintah Allah, ya sudah. Kalau perintah Allah, ya sudah. Ya, dan ini sebagai pembanding orang-orang yang tidak mau bergabung dengan orang kafir, dengan orang miskin, dia mau beriman asalkan dipisahkan antara yang miskin dan yang tidak. Ini bukan tentang politik, ini bukan tentang kepentingan, ini tentang keimanan. Imanan nggak bisa ditawar-tawar. Kalau mau iman, ya iman aja. Kalau nggak mau beriman, ya kita nggak rugi juga. Tidak ada yang rugi. Allah tidak mendolimi kamu ketika kamu beriman, dan kamu juga tidak akan bisa mendolimi Allah. Ketika kamu tidak mau beriman, ya itu hak kamu. Tetapi ada pilihannya. Tetapi ada konsekuensinya dari ketidakimanan kamu itu. Nah, ini artinya ketidakimanan seseorang tidak akan menjadikan Allah itu rugi. Maka kita pun juga demikian. Ketika kita berdakwah, menyeru kepada kebaikan, kok ditolak, bahkan malah diejek dan seterusnya, jangan sakit hati. Meskipun susah juga ya. Kalau sakit hati itu kan merasa saya tidak dihargai gitu. Berarti biasanya masih membawa-bawa kita. Kenapa kok kita sering sakit hati, sering apa? Karena masih membawa-bawa kita. Tapi kalau kita benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah diajak, ya sudah, karena memang kepentingan saya adalah menyampaikan, dan saya menyampaikan karena saya peduli kepada orang tersebut. Kalaulah dibalas dengan tidak baik, ya karena Allah memerintahkan saya mendakwahkan, bukan menjadikan dia baik. Menjadikan dia baik itu urusan. Saya hanya peduli pengennya Allah menjadikan dia baik. Maka usaha saya adalah seperti ini. Saya diperintahkan, saya punya tanggung jawab untuk amar ma'ruf nahi munkar. Nah, masalah sisanya bagaimana? Diejekkah, responnya baikkah, burukkah, mengejekkah, dan seterusnya. Itu sudah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya saya tetap mendoakan. Ya, saya tetap mendoakan kepada dia supaya tetap lebih baik. Baik. Itu. Jadi tugas kita hanya mendakwahkan, menyampaikan, bukan untuk memaksakan untuk menjadikan seseorang itu menjadi baik. Itu bukan tugas kita sama sekali, karena memang kita juga tidak akan pernah mampu. Jadi keimanan seseorang tidak akan menyakiti Allah, tidak akan menambah kekuatan Allah, dan kekufuran seseorang juga tidak akan menyakiti dan melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat yang berikutnya. Ini sudah ada yang ikhwan kan? Oh, ada Adri. Tafadhol Adri, bisa tolong bacakan? Oke. Ayat yang berikutnya adalah ayat 51. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda. Ma, tidak. Ma itu artinya bisa tidak, bisa apa, dan seterusnya. Ma ashhadtuhum. Allah tidak mempersaksikan mereka, iblis ini, khalqas samawati wal ardi. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya iblis tidak diajak. Pas Allah menciptakan langit dan bumi itu iblis tidak diajak, tidak melihat juga, tidak menyaksikan juga. Wala khalqa anfusihim. Bahkan ketika Allah menciptakan mereka pun, mereka juga nggak sadar. Tidak atas keinginan mereka, mereka juga tidak bisa menolak. Ya pokoknya Allah menciptakan mereka. Wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda. Dan aku tidak menjadikan dia. Oke, siap. Wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda, dan aku tidak mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai pembantu atau penolong. Ya, Allah kepada malaikat, kepada para orang mukmin saja tidak menjadikan mereka penolong Allah, apalagi kok sama orang-orang yang memang bangkang dari awal. Ya enggak ada urusan sama sekali. Tidak ada urusan itu artinya kamu mau ngapain saja tidak berpengaruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhadap keagungan Allah, terhadap kekuasaan Allah, terhadap keesaan Allah, enggak ngaruh. Tidak akan ngaruh. Tidak, kemudian semakin banyak pengikutnya, semakin banyak dapat cuannya. Nah, itu kan MLM yang begitu. Ya, kalau ini kan enggak, sama sekali tidak seperti itu. Nah, ini sebagai dalil dan sebagai hujah buat orang-orang kafir Quraisy yang saat itu lebih memilih untuk menyembah Lata, Hubal, Manat, dan seterusnya yang mereka anggap memiliki kekuatan, padahal mereka adalah setan. Ya, Allah memberikan logika begini. Yang kamu anggap sebagai Tuhan pun itu tidak menyaksikan penciptaan langit dan bumi kok. Bahkan mereka ketika diciptakan juga nggak bisa nolak gitu. Nah, ngapain kamu menyembah mereka?
Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy itu sebenarnya percaya bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah. Ya meskipun mereka mungkin nggak menyebutnya Allah. Menyebutnya Allah deh, karena sudah banyak nama Abdullah kan di sana. Sudah menyebut Allah. Ya Allah memang yang menciptakan ini semuanya. Tetapi kan saya juga butuh A, butuh B, butuh C, nah, dan seterusnya. Maka saya ke orang ini deh, saya ke orang itu deh, saya ke orang alim ini deh, saya ke setan ini deh, ke setan itu deh, dan seterusnya. Karena mungkin merasa doa sama Allah kok nggak diijabah-ijabah, sedangkan doa ke sana kok diijabah. Akhirnya dia langsung ke sana mintanya. Wah, ini kan bahaya sekali. Ini kan bahaya sekali. Ya kayak pawang hujan lah. Banyak orang yang ngapain mengolok-olok pawang hujan? Toh buktinya manjur. Ya kalau manjur pun bukan karena pawang hujan. Bukan karena pawang hujan gitu. Artinya bukan karena sesuatu itu berhasil, kemudian, oh berarti memang boleh kita melakukannya. Enggak. Santet itu bisa kita lakukan. Santet itu bisa kita lakukan. Bekerja sama dengan jin itu bisa kita lakukan. Sehingga kalau cuman mungkin masalah apa ya, kayak nemuin barang hilang, nyantet orang, ngegendam orang supaya suka sama kita, dan seterusnya, bisa kita lakukan. Tapi nyatanya bener kok, ketika saya datang ke dukun itu dapat jambe-jambe, saya kalau judi menang terus, saya kalau rezeki datang terus. Iya, memang bisa jadi Allah memberikan kekuatan itu kepada mereka. Tetapi apakah setiap sesuatu yang bisa, yang terbukti, itu kemudian boleh kita lakukan, itu jadi masalah. Itu. Jadi jangan terpukau dengan, jangan terbohongi dengan kebisaan yang mereka lakukan. Karena poinnya bukan tentang itu. Allah itu menjadi Tuhan bukan karena kita dikasih rizki, bukan karena kita tidak dikasih rizki, sebaliknya. Ya Allah menjadi Tuhan karena memang Allah Tuhan. Karena tidak, ya kalau bukan Allah ya siapa lagi? Kalau bukan Sang Pencipta langit dan bumi ini yang memang berhak kita sembah, lah terus yang seperti apa yang kita sebut sebagai Tuhan? Kan gitu. Ya masalah kita itu termasuk orang yang dapat rizki apa enggak, yang dapat banyak atau sedikit, yang kemudian kita ridho apa enggak ridho, itu urusan lain. Nah, itu kan sifatnya sudah subjektif kalau seperti itu. Sedangkan keyakinan tentang Tuhan itu sifatnya objektif. Sesuatu yang sangat objektif, yang sangat hakikat, itu ya keesaan Tuhan. Bahkan 1 tambah 1 saja kalah pasti timbang kepastian Tuhan. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2 itu kan karena kita sepakat saja. Karena kita menyepakati hal itu, dan karena itu bilangan persepuluhan. Coba kalau di bilangan biner, 1, 1, 0, 1. Enggak, 1 tambah 1 nanti bukan 2. Bisa berapa? Gitu kan. Lain lagi. Itu kan karena bahasa. Matematika itu sebagai bahasa buat kita. Mantek, ya, kalau dalam ilmu agama itu namanya mantek, logika. Cuman batasan bahasa di dalam logika kita. Yang gitu. Tapi untuk bahwa Allah itu Tuhan, bahwa ya ada Tuhan di alam semesta ini, itu satu hal yang tidak bisa dibantah oleh siapapun ketika kita objektif. Tetapi kalau sudah subjektif, tapi saya malas, saya nggak dikasih jodoh-jodoh, lama saya dikasihnya, udah malas, udah, itu berarti sesuatu yang apa ya namanya ya, karena kekecewaan. Jadi ma asyhatuhum khalqas samawati wal ardh wala khalqa anfusihim, itu untuk menjadi dalil buat mereka. Kalian kan orang kafir Quraisy ini kan yakin bahwasanya menciptakan langit dan bumi itu Allah. Kenapa kok nyembah yang lain? Kenapa kok malah menyembah yang lain? Sedangkan mereka itu tidak menyaksikan penciptaan langit, tidak menyaksikan penciptaan bumi dan seterusnya. Nah, kok menciptakan, menyaksikan penciptaan saja tidak. Kok urun menciptakan, menyaksikan saja tidak. Bahkan ketika dia diciptakan, dia juga nggak protes, nggak bisa nolak tuh ketika Allah mau gitu ya. Wa ma kuntu mutakhidal mudillina abda. Dan Allah tidak menjadikan mereka itu sebagai penolong-penolong, atau kalau malaikat masih mending dikasih tugas, oke, kamu tugasnya ini dan seterusnya gitu. Bukan karena Allah nggak mampu, tapi ya untuk menunjukkan kebesaran Allah adalah ketika Allah tidak turun sendiri untuk masalah-masalah yang remeh-temeh. Ya, meskipun semuanya under control Allah. Tetapi oke, malaikat, udah kamu yang ngerjain. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian wa yauma yaqulu nadu syuraka'iya alladziina za'amtum fada'awhum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum mawbiqa. Dan pada hari yaqulu, dia berfirman, nadu syuraka'i, dan di hari, ini besok udah di hari kiamat. Ini kasusnya sudah di hari kiamat. Kalau tadi menceritakan tentang para kafir Quraisy yang sombong,
tidak mau beriman kecuali orang-orang kafir, orang-orang fakir dari kalangan muslimin itu dibuang, dipindahkan dulu, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, itu singkirin dulu orang-orang itu, baru saya mau masuk Islam dan seterusnya. Nah, ketika penciptaan masalah iblis dan seterusnya itu membicarakan tentang hal itu. Nah, kalau sekarang kondisinya adalah sudah ketika seseorang di padang mahsyar, sudah di hari kiamat. Wa yauma yaqulu nadu syuraka'i alladziina za'amtum fada'awhum falam yastajibu lahum faja'alna bainahum mawbiqa. Allah mau ngasih tahu. Besok kalau udah kiamat gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Besok kalau udah kiamat dan di hari di mana Allah itu menyerukan, menfirmankan, nadu syuraka'i. Ya udah, sekarang kalian panggil semua orang-orang atau siapapun yang kamu sebut sebagai Tuhan. Mana? Panggil, suruh menghadap sih. Suruh menghadap. Kamu sekarang lagi kesusahan kan? Kamu sekarang lagi mau diadab kan? Kamu mau dihisap, kamu menunggu, kamu kepanasan dan seterusnya. Panggil seluruh yang kamu anggap Tuhan. Nadu syuraka'i. Serulah oleh kalian, panggillah kalian syuraka'i, sekutu-sekutuku. Sekutu-sekutuku itu maksudnya bukan Allah mengiyakan bahwa Allah punya sekutu, bukan. Bahwa Allah punya partner, bukan. Tetapi panggillah orang-orang yang kamu anggap sebagai partner, sebagai sainganku. Mana? Panggil sekarang. Alladzina za'amtum, yaitu orang-orang yang kalian sangka, nadu syuraka'i alladzina za'amtum. Orang-orang yang kalian sangka sebagai sekutuku, sainganku. Nah, fada'auhum. Mereka udah tahu kondisi saat itu, iya sih salah sih kita nih kayaknya nih. Emang nggak bener itu dulu kita menganggap bahwasanya iblis, Hubal, Manat itu bisa membantu kita, ternyata enggak. Fada'auhum, tapi ya gimana lagi? Siapa tahu bisa gitu. Siapa tahu bisa, dari dalam keputusasaan yang luar biasa, akhirnya mereka tetap memanggil. Fada'uhum, ya udah, wahai Manat, wahai Hubal, wahai malaikat, wahai siapa, setan, wahai iblis dan seterusnya. Bantu saya, ini gimana ini, saya kondisinya seperti ini. Tolong tanggung jawab, saya dulu udah menyembah kamu, gimana dan seterusnya. Nah, karena meskipun mereka sudah tahu bahwa Allah adalah Tuhan yang sebenarnya, tetapi mereka kenapa kok tetap fada'uhum, tetap memanggil mereka? Ya karena satu, diperintahkan oleh Allah, meskipun di sini bukan perintah, tapi itu taubih, itu kayak ejekan. Mana coba sekarang, sini, gitu kurang lebih. Tetapi yang namanya orang mau tenggelam, itu rumput kering saja dia raih dengan harapan supaya bisa berhenti dari tenggelam, supaya bisa dapat pijakan, supaya bisa dapat pegangan. Padahal rumput yang sudah kering, yang kalau kita ambil ya pasti copot. Wong badan kita beratnya berapa, rumput cuma seperti itu. Kan gitu ya. Orang kalau sudah terpaksa itu apapun dia lakukan. Udah kehilangan akal, udah nggak bisa mikir, rumput kering pun ibaratnya kalau orang mau hanyut, mau tenggelam, dia pasti ambil. Siapa tahu bisa. Nah ini kondisinya itu seperti itu. Panik sepanik-paniknya, kayak mau tenggelam, akhirnya ya udah, sini dan seterusnya. Falam yastajibu. Tetapi ketika mereka panggil juga tidak mendengarkan, tidak menjawab. Entah memang tidak dengar atau tidak jawab. Dengar tapi nggak jawab, karena mereka juga nggak bisa apa-apa. Falam yastajibu lahum, dan mereka tidak menjawab lahum kepada mereka yang pada memanggil itu. Wa ja'alna bainahum mawbiqa, dan kami jadikan antara mereka mawbiqa, tempat kebinasaan. Mawbiqa itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mawbiqa itu adalah sebuah penghalang, ya entah bukit entah apa gitu ya, penghalang antara orang yang mau diadab sama orang yang dulu mintain tolong. Karena tidak semua yang dianggap sekutu oleh yang dianggap sekutu oleh orang-orang kafir ini adalah sesuatu yang buruk. Ya memang bisa jadi ada iblis, ada apa dan seterusnya, gitu, ada setan dan seterusnya. Tapi kadang orang-orang soleh juga. Nabi Isa misalnya, dia kan nggak salah apa-apa. Yang salah adalah umatnya menganggap dia Tuhan. Kan gitu, menganggap bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Maka Nabi Isa ini bukan orang yang salah dalam kasus kekeliruan orang Nasrani menyembah Isa sebagai Tuhan. Wa ja'alna bainahum mawbiqa, artinya ketika orang Kristen memanggil Nabi Isa nggak dengar sama sekali karena dibikin semacam pembatas antara mereka dan Nabi Isa. Atau ada juga yang mengatakan bahwasanya dan kami jadikan di antara mereka tempat kebinasaan. Jadi mereka diadab, artinya kayak yang manggil diadab, yang dipanggil juga diadab. Nah, terutama kalau setan kan udah sembah saya, oke ikutin saya, tapi kamu pengen dapat ini kan, oke saya kasih tapi ikutin saya, sembah saya begini dan seterusnya. Maka
karena setannya nyuruh setan dapat adab, yang menganggap setan Tuhan juga kena adab. Jadi antara keduanya sama-sama dapat adab. Oke. Wara'al mujrimuna an-nar. Dan orang-orang yang berdosa, di sini berdosa itu maksudnya musyrik ya. Para ulama mengatakan kalau di dalam konteks Al-Qur'an itu al-fisku, fasik, dan mujrim, jarimah itu adalah syirik, kafir, kekufuran. Ya. Kalau di dalam Islam itu kan, kalau di dalam syariat, istilah fikih dan seterusnya, fasik itu bukan kafir, fasik itu orang pendosa. Mujrim juga orang yang melakukan kriminal. Orang yang melakukan kriminal itu disebut mujrim. Fasik adalah pendosa. Nah, tetapi itu di fikih, artinya mereka masih muslim. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, bermakmumlah meskipun baik dari bermakmumlah di belakang seseorang yang adil, seseorang yang baik, yang soleh, ataupun di belakang orang yang fasik pendosa. Artinya sah hukumnya bagi kita untuk bermakmum pada orang yang fasik. Bermakmumlah kepada pemimpin yang adil ataupun yang fasik ya. Kurang lebih seperti itu hadisnya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya istilah fasik dan istilah mujrim di luar Al-Qur'an itu biasanya untuk menandakan orang Islam tapi yang kriminal atau yang pendosa. Tetapi kalau di dalam Al-Qur'an itu rata-rata menunjukkan kekufuran. Mujrim, fasik itu artinya orang-orang yang kafir. Wara'al mujrimun, dan orang-orang yang berdosa ini melihat an-nar, melihat neraka. Wara'al mujrimun, orang-orang ini melihat neraka, fadhannu, dan mereka menyangka annahum muwaqi'uha, bahwasanya mereka jatuh di dalamnya, walam yajidu anha masrifa, dan tidak mendapatkan tempat berpaling, tidak bisa menghindar. Maka ketika itu, ketika mereka memanggil-manggil Tuhan sesembahan yang mereka mintain tanggung jawab, ini kan setan juga kurang ajar ya. Ketika orang-orang yang dulu nyembah setan itu minta tolong, setannya juga, saya nggak ikut-ikutan, kan gitu. Saya nggak ikut-ikutan, sehingga dua-duanya ditambah adabnya. Itu diceritakan di surat apa ya? Al-A'raf atau surah itulah 10 awal lah, masih 10 awal. Diceritakan seperti itu. Wara'al mujrimuna, dan orang-orang yang mujrim yang tadi yang menyembah para syurga itu, mereka melihat neraka, fadhannu, dan mereka menyangka. Nah, ini di sini dhonu itu artinya bukan dhon, tapi ya ada dua ulama, ada dua pendapat. Yang pertama, dhonu di sini artinya yakin. Ya, sebagaimana dalam surah annahum mulaqu rabbihim wa annahum yarji'un. Ya, mereka itu memiliki dhon. Dhon di sini memang artinya suudzon. Suudzon itu artinya kan prasangka buruk. Husnudzon artinya prasangka baik. Dhon itu sebuah prasangka saja, bukan sebuah sesuatu yang yakin. Tetapi itu secara bahasa. Tetapi di dalam Al-Qur'an seringkali atau ada beberapa kata yang menggunakan kata dhon tetapi maknanya adalah yakin. Sebagaimana di dalam ayat ini. Dan orang-orang yang berdosa itu yakin bahwa mereka akan masuk neraka. Mereka melihat neraka dan mereka yakin bahwa mereka akan masuk neraka. Wah, ya iya sih, kalau saya pasti masuk neraka nih. Udah di apa namanya, neraka di kuburannya disiksa terus. Di hadapan Allah pas dihisap luar biasa dihabisin gitu ya. Kemudian sangat berat menjalani ini semuanya. Wah, melihat neraka, udah saya pasti di sana. Dan orang-orang kafir ini sudah bisa melihat neraka dari jarak 500 atau 50 tahun perjalanan. 50 tahun, dari 50 tahun dia belum masuk neraka saja sudah tersiksa. Kenapa? Karena dia tahu, wah itu saya akan masuk neraka itu. Khawatirnya luar biasa, takutnya luar biasa, tapi mereka nggak punya masrifah. Dia tidak punya jalan lain, dia nggak punya pilihan lain kecuali masuk. Nah itu, kesiksanya kayak apa coba? Dan dia melihat dari jarak 50 tahun. Perjalanan 50 tahun. Entah ini 50 tahunnya kita atau 50 tahun akhirat. Khawatir, semakin dekat semakin khawatir, semakin khawatir, semakin khawatir, semakin dekat semakin khawatir, sampai akhirnya masuk neraka. Nah, ini sebagaimana orang Muslim. Orang Muslim melihat surga dari 50 tahun perjalanan sudah melihat, wah itu surga saya itu. Makin bahagia, makin antusias, makin senang, makin girang, terus maju, makin girang, akhirnya mendapatkan kenikmatan yang luar biasa itu. Nah itu. Jadi wara'al mujrimun, dan orang-orang mujrim itu ro'a, melihat an-nar, neraka, fadhannu, maka mereka menyangka, maka mereka
yakin di satu sisi ya, di satu tafsir, tapi ada tafsir yang lain yang mengatakan dzonu di sini memang menyangka, tapi sangkaan yang kuat. Artinya saya kayaknya masuk neraka deh, saya kayaknya masuk neraka bisa terus kayaknya gitu. Tetapi tetap ada harapan kecil. Tapi ya siapa tahu enggak dan seterusnya. Harapan siapa tahu Allah mengampuni saya, merahmati saya dan seterusnya. Tapi udah telat. Mereka mengharap kepada Allah ketika sudah ditutup seluruh amal. Harusnya kalau mengharap pas di dunia. Kemana aja di dunia kan gitu. Fadhannu annahum muwaqi'uha, maka mereka menyangka bahwasanya mereka itu akan jatuh ke dalamnya, walam yajidu anha masrifa, dan mereka tidak mendapatkan tempat berpaling darinya. Ya, jadi khawatir, takut, udah ngelihat semakin takut, semakin dekat semakin takut dan seterusnya, tapi nggak punya pilihan. Nggak punya pilihan untuk keluar dari jalur tersebut, untuk berhenti, tetapi tidak ada pilihan kecuali harus masuk. Ini adalah kondisi orang-orang kafir wala'iyadu billah. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal. Dan sungguh walaqad ini dua kata takkid. Takkid itu artinya sungguh, penekanan. Dan la itu artinya sungguh, qad sungguh. Jadi beneran serius dan sungguh-sungguh kami telah sarrafna. Kami telah menjelaskan fi hadzal Qur'an, di dalam Al-Qur'an ini, linnasi, untuk manusia, min kulli mathal, dari setiap perumpamaan. Artinya Allah sedang menceritakan tentang kondisi orang kafir yang mereka itu tetap kufur, tetap tidak mau beriman dan seterusnya. Padahal orang yang kafir itu balasannya sangat mengerikan, dan kekafiran mereka itu terjadi karena mereka sendiri, padahal hidayah sudah di depan mata, gitu ya. Padahal kami telah menjelaskan segala sesuatu dalam Al-Quran. Sudah kami kasih contoh, sudah kasih dalil, supaya kamu itu mau mengikuti. Cukup kosongkan hati kalian, buka pikiran kalian, ikuti kata hati. Jangan ikuti hawa nafsu, jangan ikuti ego. Kalau ikuti ego udah subjektif. Asalkan kamu objektif aja, pasti masuk Islam. Pasti mau mengakui kebenaran. Pasti mau mengambil ibrah dari contoh-contoh yang telah Allah berikan ini. Karena banyak sekali, udah cukup banget sebenarnya untuk membuat seseorang itu beriman. Ya kayak ibaratnya Umar bin Khattab itu awalnya mau membunuh Rasulullah. Bukan karena dia preman. Ya dia, maksudnya preman di sini adalah dia orang yang kuat, dia ditakuti banyak orang. Tegasnya luar biasa, tanpa kompromi dia. Tetapi dia itu orang baik juga. Dia tahu nggak kenapa mau membunuh Nabi Muhammad itu kenapa? Bukan karena benci Nabi Muhammad, bukan. Tetapi karena dia tidak tahan melihat Bilal disiksa, Ammar bin Yasir bin disiksa, Yasirnya disiksa, Sumayyah disiksa. Budak-budak di sini kok disiksa? Bapak sama anak jadi berantem dan seterusnya. Kok semuanya jadi masalah? Dan setelah dia telusuri, dia pikir-pikir, ini gara-garanya satu sih, siapa? Muhammad. Orang-orang kafir Quraisy itu sudah berencana mau membunuh Muhammad, tetapi mereka bingung. Muhammad itu dari keluarga yang sangat luar biasa kuat. Kalau sampai kita membunuh mereka, kita habis nanti sama keluarganya. Akan dihabisi balik. Gitu. Gimana caranya membunuh? Umar itu sudah dengan pengorbanannya, dia niat awalnya itu baik. Saya akan mengakhiri keributan-keributan ini. Yang bikin masalah pertama itu Muhammad. Dan nggak ada satupun yang berani untuk membunuh Muhammad karena takut begini, takut begitu, dan seterusnya. Ya sudah, saya tak maju sendiri. Biar nanti saya bunuh Muhammad sendiri, dan habis itu saya serahkan diri kepada keluarganya Muhammad supaya saya dibunuh, nggak masalah. Tapi yang penting kezaliman ini, kekacauan ini tidak terjadi lagi, berhenti, selesai. Itu motif utama Umar membunuh Nabi Muhammad itu. Tapi ya orang baik, alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah. Ketika jalan gitu, mau ke tempatnya Nabi Muhammad, kebetulan di Darul Arqam ya, di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Mau kemana? Mau ke Muhammad, ngapain? Ngebunuh dia, biar beres urusannya. Kayak gini terus saya nggak tahan melihat Bilal disiksa dan seterusnya. Itu kekacauan ini tuh enggak banget lah gitu. Tapi dia mau mencegah Bilal disiksa, itu memang budaknya dia gitu ya. Jadi dia itu sangat arif sebenarnya Umar bin Khattab itu. Akhirnya dia mau membunuh Nabi Muhammad. Nah, sama orang ditanya mau kemana? Muhammad mau ngebunuh. Ngapain bunuh Muhammad? Urusin tuh adikmu. Adikmu aja Islam kok masuk Islam gitu. Akhirnya dia masuk
balik arah, nggak jadi ke Muhammad tapi ke adiknya. Ke adiknya, dan kebetulan lagi sama suaminya lagi baca, adiknya perempuan lagi baca surat Toha. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena ini orang baik, tidak ada hawa nafsu, tidak ingin menguasai, tidak ingin disaingi, tidak ingin kok Muhammad sih dari kalangan anak kecil sih yang nanti harusnya saya dan seterusnya. Tidak tidak ada tendensi apa-apa di dalam dirinya, maka sangat mudah menerima hidayah. Akhirnya kok bagus ayat. Wah, ini yang dibawa oleh Muhammad itu ini. Iya, ini Al-Qur'an. Berarti emang yang dikatakan Muhammad itu bukan bohong-bohong ini. Ini emang dari Tuhan, ini nggak mungkin ini perkataan Muhammad. Akhirnya dia yang tadinya datang ke Nabi Muhammad mau ngebunuh, datang untuk mengucapkan syahadat. Kenapa? Karena Umar adalah orang baik. Makanya saya kalau melihat orang-orang baik itu saya doakan semoga dapat hidayah, semoga dapat hidayah. Kenapa? Karena orang baik itu gampang sekali dapat hidayah. Gampang sekali dapat hidayah. Ya, nah ini. Jadi apa namanya? Orang itu kalau mau objektif, kalau memang dasarnya baik, insya Allah akan gampang sekali menemukan hidayah. Tapi kalau memang dasarnya itu sukanya menyombong, sukanya merendahkan orang lain, memang buruk aja hatinya, nah itu udah susah. Susah untuk menerima hidayah. Wal'iyadu billah. Makanya kita harus banyak-banyak meminta perlindungan dari Allah dari hati yang kotor, dari hati yang sakit. Wa na'udzubika minal qulubil la yakhsha, dari hati yang tidak mau khusyuk kepada Allah, tidak mau tunduk kepada Allah, tetapi malah membanggakan dirinya, membanggakan egonya, ya, dipenuhi dengan hawa nafsu. Nah, itu kita berlindung dari itu. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadal. Tetapi memang manusia, wa kanal insanu, dan memang manusia itu aktsara syai'in jadal. Orang adalah sesuatu yang paling banyak atau makhluk yang paling banyak membantah. Itu manusia memang. Tipikal manusia itu suka bantah. Diperintahkan A, kenapa harus A, kenapa enggak B, gitu. Ya meskipun tidak mesti terucap, tetapi ada semacam pemberantahan di sini dan seterusnya. Itu manusia memang tipikalnya begitu. Makanya orang yang bisa menaklukkan itu semuanya, itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan lebih mudah mendapatkan hidayah. Bahkan hal ini pernah terjadi di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu agak malam gitu ngetok-ngetok rumahnya Fatimah dan Ali, ya tentunya, ya. Fatimah dan Ali. Kemudian apa namanya? Diketok-ketok lah pintunya, ternyata baru bangun tidur. Ya, menjelang subuh lah gitu. Ternyata kok baru bangun tidur. Terus ditanya sama Rasulullah, kenapa kok kalian enggak sholat malam, enggak qiyamul lail? Kata Ali apa? Ya kan kita itu, jiwa kita itu kan di tangan Allah. Jadi kalau memang Allah mau membangunkan ya bangun, kalau memang enggak ya. Sama Rasulullah nggak didebat itu. Habis itu Rasul cuman balik arah, terus sambil apa ya, nepok-nepok pahanya gitu. Gitu kayak mungkin gregetan atau apa gitu. Kemudian membaca wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Memang manusia itu ya paling banyak ngeyelnya. Memang manusia itu memang makhluk yang paling ngeyelan itu ya manusia ini. Ya wis gimana emang manusia gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya tapi untuk satu hal yang kalau cuma tahajud gitu ya sunah-sunah enggak masalah lah. Ya wajar lah, manusiawi. Manusiawi sekali kalau ngeyel-ngeyel yang seperti itu. Ya, tapi jangan sampai ngeyel itu sebagai satu pembenaran atas kesalahan kita. Itu memang harus kita hindari. Apalagi kok sampai ke kufuran, apalagi sampai sebuah dosa. Jangan sampai kita menggunakan takdir sebagai legitimasi, sebagai pembenaran atas tindakan kita. Kayak di zaman Umar ada orang yang, itu kan yang dulu saya pernah ceritakan, ada orang yang mencuri, terus ketika ditanya, kenapa kamu mencuri? Ya, takdir Allah, saya ditakdirkan oleh Allah untuk mencuri. Terus Umar nggak banyak ngomong, orang kayak gini nggak usah didebat. Kenapa? Karena dia menggunakan takdir itu untuk hawa nafsunya. Yang menggunakan yang berargumentasi seperti itu tuh bukan imannya, tetapi hawa nafsunya. Dia bukan mengatakan demikian bukan karena betul-betul beriman, tetapi karena dia bersembunyi di balik. Jadi jangan bersembunyi di balik takdir untuk membenarkan, ya, untuk tidak mau mengakui kesalahan kita. Itu jangan. Kita harus gentle. Oh ya, mohon maaf kita salah dan seterusnya gitu. Enggak masalah, manusia tempatnya salah. Manusia itu tempatnya salah. Maka kalau manusia kok salah enggak apa-apa. Yang jadi masalah ketika manusia udah tahu tempatnya salah tapi enggak mau salah, enggak mau ngaku salah. Itu yang jadi masalah. Maka apa namanya? Umar akhirnya enggak didebat, langsung dipotong dan mengatakan, "Saya memotong tangan kamu atas nama takdir." Ya udah selesai kan gitu. Nah, ini cerdas itu. Orang-orang yang seperti itu enggak usah dilayan.
Ya, kecuali kok kita menggunakan takdir itu untuk mengikhlaskan, untuk supaya lebih bisa ridho terhadap apa yang terjadi, musibah yang terjadi. Contohnya ketika Nabi Adam itu agak disalahkan nama Nabi Musa. Nabi Musa ini kan agak berani juga kan, memang kan orang Yahudi agak berani protesan dan seterusnya. Gitu. Agak menyalahkan Nabi Adam karena begini, wahai Musa, wahai Adam, gara-gara kamu nih kita di dunia, gara-gara kamu di dunia, kamu melakukan kesalahan, akhirnya kita semuanya di dunia itu gara-gara kamu semuanya. Itu Nabi Musa agak menyalahkan. Tetapi kemudian Nabi Adam menjawab dengan takdir. Apakah engkau menyalahkanku karena takdir Allah yang memang sudah mau menciptakan manusia di muka bumi ini? Ya kan dari awal kan wa id qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman wa id qala rabbuka lil malaikati, dan ketika Tuhanmu itu berfirman kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Kan memang dari awal Allah mau menjadikan khalifah di muka bumi. Memang bukan di surga, di muka bumi. Bahwa prosesnya dari surga urusan lain. Apakah kamu mau menyalahkan saya karena sebuah takdir? Itu Nabi Adam berhujahnya dengan seperti itu, Nabi Musa terdiam. Ya oke, saya salah gitu. Tapi memang udah begitu takdirnya mau gimana? Masa mau diungkit-ungkit lagi? Saya juga sudah bertobat, urusan saya dengan Allah udah beres. Kenapa kok saya kemudian diungkit-ungkit lagi? Kurang lebih seperti itu. Kalau takdir itu kita gunakan untuk ya sudah memang takdirnya seperti itu. Ya sudah memang takdirnya musibah ini datang. Ya sudah. Jadi jangan kalau aja saya nggak begini akan nggak begitu. Ya, misalnya kayak sekarang yang terkena musibah mungkin Pak Ridwan Kamil kemudian kalau saya nggak ke Swiss maka tidak akan hanyut anak saya. Itu setan itu. Kalau sudah musibah, ya ini satu hal yang sangat berat, kehilangan anak ya. Nggak tahu kabarnya seperti apa. Kalau terjadi musibah harus, ya itu memang takdir Allah. Ini memang takdir Allah, harus terima. Gitu. Jadi kita harus menggunakan takdir itu ketika untuk mengikhlaskan sesuatu yang sudah terjadi. Tetapi untuk pembenaran daripada kesalahan kita itu tidak diperbolehkan. Nah, bahkan kalau kita mau cerita tentang Nabi Adam juga nggak salah-salah amat sebenarnya. Nggak salah bisa dikatakan. Karena Nabi Adam itu sebenarnya tidak makan buah khuldi. Nabi Adam tidak memakan buah khuldi karena keinginan dia. Tetapi Nabi Adam itu, buah khuldi itu juga sebenarnya namanya bukan buah khuldi ya. Buah khuldi itu iblis yang mengatakan bahwa syajaratul khuld itu pohon, kan Nabi Adam diperintahkan jangan mendekati pohon itu. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan deketin pohon itu. Nah, iblis kemudian menghasut dengan mengatakan, pohon itu kalau kamu makan pohon itu, kamu akan abadi selamanya di surga, nggak akan hancur, nggak akan mati, dan selamanya di surga. Kata iblis, makanya disebut syajaratul khuldi, pohon keabadian. Al-khuldi itu bermakna keabadian. Itu nama dari iblis. Yang nggak apa-apa kita ngomong buah khuldi gitu ya. Dan Nabi Adam masih tidak mempercayai, tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis. Tidak tergiur juga dengan mau abadi, kayak mau apa, nggak peduli. Tetapi kemudian masalahnya iblis itu bawa nama Allah. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Kemudian iblis itu berkata begini, demi Allah, saya itu memberikan nasihat kepada kamu. Udah makan. Dengar nama Allah dibawakan oleh iblis. Nabi Adam langsung, oh Allah, ya sudah kalau Allah saya makan. Jadi dia itu tertipu karena ada orang membawa nama Allah, bersumpah atas nama Allah. Udah nggak mungkin bohong, dia nggak mungkin berani kalau sudah bawa nama Allah kok bohong, nggak mungkin berani. Ibaratnya gitu. Kalau saya kasih gambaran, ibaratnya kayak gini. Mungkin ada satu orang yang suka bercanda terus. Kalau ngomong kita juga jarang, jadi susah untuk percaya karena dia suka bohong. Tetapi kita punya satu rektor atau satu dosen yang sangat luar biasa kita hormati, disegani oleh siapapun, sehingga nggak mungkin ada orang berani main-main atas nama dia. Ibaratnya tiba-tiba, misalnya nih ya, Alika itu yang suka ngerjain, terus Tias yang lagi dikerjain. Tias, itu dipanggil sama Pak Rektor, dipanggil ini. Pak Rektor, Tias langsung tidak kepikiran Alika tuh bohong apa nggak, udah ngomong Rektor, udah nggak mungkin berani Alika bohong. Langsung datang ke Rektor itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi karena sangat menghormatinya Tias kepada Rektor, maka dia sudah tidak ada kepikiran lagi bahwa Alika itu ternyata ngerjain loh. Karena saking takdimnya Nabi Adam kepada Allah, maka tidak ada pikiran lagi bahwa iblis itu ternyata bohong.
Gitu. Makanya iblis itu atau Nabi Adam itu tidak salah secara hukum taklifi karena dia dibohongi. Walaupun secara perbuatan dia salah karena tetap tidak mengikuti apa perintah Allah. Nah ini. Jadi bisa kita clearkan bahwasanya Nabi Adam itu tidak salah sebenarnya, cuman dibohongi oleh iblis. Baik. Kemudian yang berikutnya, wa ma mana'an nasa ay yu'minu id ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul adzabu qubula. Wa ma, dan tidaklah mana'an nasa, mencegah manusia, tidaklah sesuatu itu akan mencegah manusia ay yu'minu. Tidak ada satupun yang mencegah manusia begini. Dan tidaklah manusia itu tercegah dari untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala yang Allah perintahkan gitu ya. Idja'ahumul huda, ketika datang kepada mereka petunjuk, ketika datang kepada mereka itu Rasulullah dengan segala petunjuk yang sudah diberikan, wa yastaghfiru, dan mereka memohon ampun rabbahum, kepada Tuhan mereka, illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul adzabu qubula. Kalau mereka tidak beriman, kalau manusia-manusia ini tidak beriman kepada Allah ketika mereka diberikan petunjuk kemudian beristighfar atas kesalahan-kesalahan mereka, maka, kurang lebih seperti ini artinya, maka akan datang kepada mereka sunnatul awwalin, hukuman dari Allah untuk umat-umat terdahulu. Sebagaimana umat-umat terdahulu itu dihukum, kamu juga akan dihukum kalau tidak beriman nanti. Bisa jadi kamu akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menghukum umat terdahulu. Fir'aun lah, Samud lah, Lut lah, kaum apalagi ya, kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi Nuh, dan seterusnya, kaum-kaum yang sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara mereka tidak beriman. Wa ma mana'an nasa ad yu'minu id ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul adzabu qubula. Atau kalaupun mereka tidak diadab di bumi, atau akan datang kepada mereka adab dengan nyata. Akan datang adab yang bertubi-tubi. Yang bertubi-tubi, adab yang akan datang, artinya bisa bertubi-tubi, bisa yang akan datang. Yang bermacam-macam atau yang akan datang. Nah, kalau nggak di dunia, ya nanti di akhirat pasti. Kenapa? Karena Allah tidak zalim. Allah akan mengapresiasi orang yang memang mau mengikutinya, dan Allah akan memberikan hukuman kepada orang yang tidak mau mengikutinya. Karena memang hidup di dunia ini adalah hidup di dunia ini adalah sebuah ujian. Adalah sebuah ujian. Baik, kemudian berikutnya, wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudhidu bihil haqqa wattakhadhu ayati wa ma undziru huzwa. Wa ma nursilul mursalin, dan tidaklah kami mengutus para rasul-rasul itu illa mubasysyirin wa mundzirin, kecuali membawa kabar gembira dan juga peringatan. Ya. Rasulullah itu diperintahkan untuk ngasih tahu saja, untuk sebagai ngasih tahu hal-hal yang menyenangkan dan mengasih tahu hal-hal yang menakutkan. Tetapi wa yujadilul ladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir itu lagi-lagi membantah bil batili, dengan sesuatu yang batil, liyudhidu bihil haqqa, agar mereka melenyapkan kebenaran, wattakhadhu ayati wa ma undziru huzwa, dan mereka mengambil ayat-ayatku wa ma undziru huzwa, dan apa yang diperingatkan kepada mereka huzwa, olok-olok, dan mereka menjadikan ayatku dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala itu sebagai bahan olokan. Sebagai bahan olokan. Wa ma nursilul mursalina, dan tidaklah kami menutus para rasul kecuali hanya sebagai mubasyir dan mungdir. Lagi-lagi orang kafir itu mendebat Rasulullah SAW atas seluruh petunjuk yang dia berikan bil batil liyudhidu bihil haqq, untuk mensemukan kebenaran, seolah-olah Rasulullah itu jadi yang salah. Playing victim, hoax. Mereka menyebarkan hoax pakai buzzer, supaya apa? Supaya Rasulullah itu seolah-olah dia yang salah, bukan kita. Enggak, dia aja yang ada-ada, aslinya itu begini-begini. Mereka mendebat terus kan, makanya mereka datang ke Yahudi untuk bagaimana ya supaya kita bisa membungkam Muhammad. Kan dari awal udah niatnya buruk semua. Tidak kemudian, jadi sebenarnya Muhammad itu benar nggak sih? Kan gitu. Kalau gitu kan ada niatan baik
untuk mencari tahu. Tapi dari awal memang mereka itu tidak ingin beriman. Hawa nafsunya, ya, hawa nafsunya tidak ingin beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan mereka mengolok-olok ayatnya Allah dan juga peringatan dari Allah. Dan mereka menantang, ya udah kalau memang katanya Tuhanmu itu Tuhan yang maha kuasa, silahkan turunkan adab aja buat kita. Silahkan turunkan adab aja buat kita. Gitu. Atau kan kalau Tuhanmu itu memang maunya kita beriman, kan Tuhanmu berkuasa. Ya ngapain nggak bikin kita beriman? Paksa aja kita beriman. Gitu. Nah, seolah-olah itu adalah logika mereka, apa namanya ya? Itu adalah bantahan mereka untuk Nabi Muhammad SAW. Padahal bantahan itu bukan untuk mengagungkan Allah, bahwa memang Allah bisa maha segalanya, tetapi untuk menghindari bahwasanya harusnya kan bisa, kok nggak bisa, gitu. Jadi kayak untuk merendahkan, untuk membatalkan logikanya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu kebiasaan mereka. Makanya yang namanya niat itu penting sekali. Jadilah orang baik, milikilah niat baik, maka insya Allah kebenaran akan mudah datang kepada kita. Itu satu hal yang perlu kita jaga. Insya Allah kalau jadi orang baik, kita tidak perlu guidance. Kita sudah punya basirah, kita sudah punya hati nurani untuk mengetahui kayak gini tuh nggak baik loh sebenarnya, dan seterusnya. Kita sudah tahu. Maka insya Allah kalau sudah seperti itu akan mudah bagi kita menerima hidayah. Baik, ini mungkin kita sampai ayat ke-56 dulu, karena sudah maghrib ya ternyata ya. Allahu a'lam bishawab. Tafadhol jika ada yang ingin ditanyakan mungkin kalau ada. Jazakallah Ustaz. Teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa open mic atau mungkin boleh drop di chat pertanyaannya. Sambil nunggu saya izin boleh tanya Ustaz. Oh ya, ya, oke siap. Kebetulan kemarin beberapa hari lalu habis ikut tes BUMN. Terus salah satu pertanyaannya adalah tentang makna toleransi. Jadi semisal, jadi dikasih studi kasus misalnya kita lagi ada program pengabdian masyarakat. Kemudian budaya kita di wilayah itu kebetulan beda ya. Misalnya mungkin di wilayah yang tempat kita pengabdian itu masih menyembah berhala, sajen, dan lain sebagainya. Nah, di situ pertanyaannya adalah ketika ada masyarakat yang mengadakan acara itu, misalnya kalau di Bali mungkin ngaben atau mungkin nyepi gitu ya. Apakah toleransi yang dimaksud itu kita sekedar menghormati, tidak mencela dan tidak mengganggu, atau apakah kita boleh ikut membantu gitu? Ikut membantu misalnya dalam penyiapan acaranya dan sebagainya. Oke. Kalau yang jelas kita harus menghormati ya, harus menghormati artinya tidak boleh mencela. Kita tuh dilarang untuk mencela Tuhan-Tuhan mereka. Ayatnya gimana tuh? Karena kalau kita mencela Tuhan mereka, mereka akan kembali mencela Tuhan kita. Dan itu sama kayak larangan Rasulullah ketika kamu jangan cela bapakmu. Ya Rasulullah, kita nggak ada yang berani mencela bapak kita, dan ngapain? Itu bapak kita loh, kita banggakan kok kita cela. Ya bukan kamu yang mencela, tapi kamu nyela bapak orang lain sehingga orang lain nyela bapak kamu. Gitu. Itu satu hal yang harus, yang jelas. Gitu ya. Nah, untuk yang kedua, kita membantu mempersiapkan itu dalam konteks sampai sejauh mana. Ya, konteks sejauh mana? Sejauh ketika kita hanya membantu misalnya tempat kita mau diminta tolong buat parkiran ya, untuk parkiran ini akan ada acara misa di rumah dan seterusnya. Oh monggo silahkan, enggak masalah. Tapi kalau sampai harus mempersiapkan mungkin tempatnya yang erat kaitannya dengan peribadatan mereka. Kalau cuma mungkin nyiapin makanan, kenapa buat makan? Oh ini kan namanya orang ngumpul ya makan. Ya udah kita bikinin makanan, udah. Kalau itu sih masih oke gitu. Yang tidak ada kaitannya dengan peribadatan mereka secara langsung, maka nggak masalah. Tapi kalau kita mempersiapkan, butuh lilin sekian, kita siapin lilin dan seterusnya, itu yang harus hati-hati yang seperti itu. Tapi dalam pandangan saya, kalau masih sebatas satu hal yang wajar, artinya orang ngumpul butuh parkir, ya sudah parkir. Orang ngumpul butuh, kita hargai ngumpulnya mereka. Bahwa ngumpul mereka ngapain, itu hak mereka. Itu tanggung jawab mereka. Nah, kalau kita membantu sesuatu yang ngumpulnya mereka ini, maksudnya mereka ngumpul untuk minum-minum, ada minumnya, kita bantu itu jadi masalah. Tapi kalau cuma sampai
mereka mau ngumpul, mau bikin acara. Ya sudah, sesuatu yang acara, oke, kita layani, kita bantu, sound, panggung, dan seterusnya. Yang sekedar umum acara yang lain juga membutuhkan hal itu, enggak masalah. Gitu. Bisa difahami nggak, Alika, batasannya? Ustaz, cukup jelas, alhamdulillah. Baik. Teman-teman mungkin ada lagi yang mau tanya? Artinya belum ada nih Ustaz, belum ada yang resen, belum ada yang drop chat juga. Mungkin ini, Alika, mungkin tolong besok kalau pas jam saya jangan mepet-mepet ya. Karena kebetulan Nida kan yang bertanggung jawab untuk ngasih tahu ya ke saya gitu. Cuman saya juga kadang suka lupa begitu. Nah, tahu-tahu Nida ngasih taunya jam 3:30 gitu, baru ini, waduh, oh iya juga ya gitu. Jadi secara persiapan saya jadi agak kurang juga. Ini tolong mungkin teman-teman yang lain bisa mengingatkan Nida untuk mengingatkan saya. Jadi mengingatkan Nida untuk mengingatkan saya, jangan mepet-mepet. Kalau bisa ya malamnya atau minimal banget paginya, malamnya lah kalau bisa. Hari sebelumnya udah, insya Allah Ustaz besok ada ini dan seterusnya, supaya saya juga lebih prepare gitu. Baik, itu saja. Baik Ustaz, Afwan sebelumnya nanti kita teman-teman di sini juga insya Allah bantu mengingetin untuk hubungin Ustaz. Oke, baik, jazakallah khairan katsira Ustaz atas ilmunya hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa membawa berkah dan juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Istighfar 3 kali. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, saya tutup. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ustaz. Semoga sehat-sehat. Waalaikumsalam. Syukron.